Selamat berjumpa kembali saudaraku semuanya dengan channel YouTube Jati Diri. Dalam pertemuan yang ke-19 kali ini, marilah kita lanjutkan ajaran Bhairawa Tantra lanjutan dari yang sebelumnya. Namun seperti biasanya, sebelum kita mulai jangan lupa selalu untuk memohon perlindungan dan bimbingan Tuhan Yang Maha Kuasa, agar tidak terjadi kesalahpahaman yang akan menyebabkan kesesatan. Pada pertemuan kita kali ini mari kita mengulas tentang teknik meditasi siwa yang ke-7. Perlu diketahui, bahwa teknik meditasi siwa yang ke-5 sampai yang ke-9 ini menggunakan teknik perhatian. Dalam menyajikan tantra ini, kami sajikan secara sistematis, jadi tontonlah secara cermat mulai dari awal, jangan melompat-lompat agar tidak terjadi gagal paham. Dan mungkin bahasanya terkesan sedikit membingungkan, namun disitulah seninya. Cermatilah dengan kejernihan hati dan pikiran agar dapat menangkap maknanya secara benar. Teknik meditasi siwa yang ke-7. Dengan napas yang tidak berwujud di pusat dahi, ketika napas mencapai hati pada saat tidur, miliki kendali atas mimpi dan atas kematian itu sendiri. Semakin lama engkau akan memasuki lapisan yang lebih dalam, dengan napas yang tidak berwujud di pusat dahi. Jika engkau mengenal mata ketiga maka engkau tahu napas yang tidak berwujud, prana yang tidak terlihat di tengah dahi, dan kemudian engkau tahu siraman itu, energi, mandi cahaya. Ketika napas mencapai hati, ketika siraman itu akan mencapai hatimu. Pada saat tidur, memiliki kendali atas mimpi dan atas kematian itu sendiri. Bagilah teknik ini ke dalam 3 bagian. Yang ke-1, engkau harus dapat merasakan prana dalam napas, bagian yang tidak berwujud dari itu, bagian yang tak terlihat dari itu, bagian bukan materi itu. Itu terjadi jika engkau menjadi penuh perhatian di antara kedua alis, lalu itu terjadi dengan mudahnya. Yang kedua, jika engkau penuh perhatian dalam celah napas, lalu itu juga akan terjadi, tapi sedikit agak sulit. Dan yang ketiga, jika engkau menyadari pusat di pusarmu di mana napas datang dan menyentuh dan pergi keluar, itu juga akan terjadi, tetapi itu juga sedikit agak sulit. Cara termudah untuk mengetahui bagian yang tak terlihat dari napas adalah menjadi terpusat di mata ketiga. Tapi dimanapun engkau terpusat, itu akan terjadi, engkau mulai merasakan prana yang mengalir masuk. Jika engkau dapat merasakan prana mengalir ke dalam dirimu, engkau bisa tahu kapan engkau akan mati. 6 bulan sebelum hari kematianmu, engkau mulai mengetahui, jika engkau bisa merasakan bagian yang tak terlihat dari napas. Mengapa begitu banyak orang suci menyatakan hari kematian mereka? Hal seperti itu mudah, karena jika engkau dapat melihat isi dari napas, prana mengalir ke dalam dirimu, saat proses itu membalik engkau bisa merasakannya. Sebelum engkau mati, 6 bulan sebelum engkau mati, prosesnya membalik, prana mulai mengalir keluar darimu. Kemudian napas itu bukan membawanya ke dalam. Malahan, sebaliknya, napas membawanya keluar, napas yang sama. Engkau tidak bisa merasakan itu karena engkau tidak tahu bagian yang tidak terlihat, engkau tahu hanya yang terlihat, engkau tahu hanya kendaraannya. Kendaraan itu akan sama. Sekarang napas membawa prana masuk, meninggalkannya di sana, lalu kendaraan itu kembali kosong. Lalu, sekali lagi ia diisi dengan prana dan masuk ke dalam. Jadi napas masuk dan napas keluar itu tidak sama, ingat. Napas yang masuk dan napas yang keluar adalah sama seperti kendaraan, tapi napas masuk diisi dengan prana dan napas keluar itu kosong. Engkau telah mengambil prana masuk dan napas menjadi kosong. Yang sebaliknya terjadi ketika engkau mendekati kematian, napas yang masuk datang tanpa prana, kosong, karena tubuhmu tidak dapat menghisap prana dari semesta. Engkau akan mati, tidak ada kebutuhan untuk itu. Seluruh proses telah dibalik, dan ketika napas keluar, ia membawa pranamu keluar. Orang yang telah mampu melihat yang tidak terlihat bisa mengetahui hari kematiannya 6 bulan sebelumnya, prosesnya terbalik. Sutra ini sangat penting, dengan napas yang tidak berwujud di pusat dahi, ketika napas mencapai hati pada saat tidur, miliki kendali atas mimpi dan atas kematian itu sendiri. Saat engkau jatuh tertidur teknik ini harus dilatih, karena hanya di sini, tidak pada waktu lainnya. Ketika engkau jatuh tertidur, hanya kemudian itu adalah saat yang tepat untuk berlatih teknik ini. Pada saat engkau tertidur, dengan segera tidur menguasaimu. Dalam sejenak, kesadaranmu akan larut, engkau tidak akan menyadari. Sebelum saat itu tiba, jadilah sadar, sadar akan napas dan prana yang tidak terlihat, dan rasakan itu datang ke jantung. Teruslah rasakan bahwa nafas tak berwujud itu datang ke jantung. Prana masuk dari jantungmu ke dalam tubuh. Teruslah rasakan bahwa prana menuju ke jantung, dan biarkan tidur datang saat engkau terus-menerus merasakan itu. Engkau terus merasakan, dan biarkan tidur datang dan menenggelamkan dirimu. Jika ini terjadi, bahwa engkau merasakan napas yang tak terlihat datang ke jantung dan tidur menguasaimu, engkau akan menjadi sadar dalam mimpi.
engkau akan tahu bahwa engkau sedang bermimpi. Biasanya kita tidak tahu bahwa kita sedang bermimpi. Sementara engkau bermimpi, engkau berpikir bahwa ini adalah kenyataan. Itu juga terjadi karena mata ketiga. Apakah engkau pernah melihat orang tertidur? Matanya bergerak ke atas dan menjadi terfokus dalam mata ketiga. Jika engkau belum melihat, maka lihatlah jika anakmu sedang tidur, buka saja matanya dan lihatlah di mana matanya. Pupil matanya sudah naik dan mereka terfokus pada mata ketiga. Aku katakan lihatlah pada anak-anak, jangan melihat pada orang dewasa, karena mereka tidak bisa dipercaya, karena tidurnya orang dewasa tidak dalam. Mereka hanya akan berpikir bahwa mereka tertidur. Lihatlah pada anak-anak, mata mereka bergerak ke atas. Mereka menjadi terfokus dalam mata ketiga. Karena pemusatan pada mata ketiga ini engkau menganggap mimpimu sebagai nyata, engkau tidak dapat merasakan mereka adalah mimpi, engkau merasa seolah-olah mimpimu adalah nyata. Engkau akan tahu ketika engkau bangun di pagi hari. Maka engkau akan tahu bahwa, ternyata aku tadi sedang bermimpi. Tapi ini nanti, penyadaran setelah mengingat kembali. Engkau tidak dapat menyadari dalam mimpi bahwa engkau sedang bermimpi. Jika engkau menyadarinya, maka ada dua lapisan, mimpi ada tapi engkau terjaga, engkau sadar. Untuk orang yang menjadi sadar dalam mimpi, sutra ini indah. Dia mengatakan, miliki kendali atas mimpi dan atas kematian itu sendiri. Jika engkau bisa menyadari mimpi, engkau dapat melakukan dua hal. Engkau dapat menciptakan impian. Biasanya kebanyakan orang tidak dapat menciptakan mimpi. Begitu impotennya manusia itu. Engkau bahkan tidak bisa menciptakan mimpimu sendiri. Jika engkau ingin memimpikannya suatu hal tertentu, engkau tidak dapat memimpikannya, itu bukan di tanganmu. Begitu tak berdayanya manusia, bahkan mimpi pun tidak bisa diciptakan. Engkau hanyalah korban dari mimpi, bukan pencipta. Satu mimpi terjadi padamu, engkau tidak bisa melakukan apa-apa. Engkau tidak dapat menghentikannya maupun menciptakannya. Tapi jika engkau bergerak ke tidur dengan mengingat hati yang dipenuhi dengan prana, terus-menerus disentuh oleh prana dengan setiap napas, engkau akan menjadi tuan dari mimpimu, dan ini adalah penguasaan yang langka. Kemudian engkau bisa bermimpi apapun mimpi yang engkau suka. Katakan saja saat engkau tertidur bahwa, aku ingin bermimpi mimpi ini, dan mimpi itu akan datang kepadamu. Katakan saja, saat mulai tertidur, aku tidak ingin bermimpi mimpi itu, dan mimpi itu tidak bisa memasuki pikiranmu. Tetapi apa gunanya menjadi tuan dari mimpimu? Bukankah itu tidak berguna? Tidak seperti itu tidak sia-sia. Setelah engkau menjadi tuan dari mimpimu sendiri, engkau tidak akan pernah bermimpi, itu tidak masuk akal. Ketika engkau adalah tuan dari mimpimu, mimpi akan berhenti. Tidak ada kebutuhan untuk itu. Dan ketika mimpi berhenti, tidurmu akan memiliki kualitas yang berbeda sama sekali, dan kualitasnya sama seperti kematian. Kematian adalah tidur yang nyenyak, tidur yang mendalam. Jika tidurmu bisa menjadi sedalam kematian, itu berarti tidak akan ada mimpi. Bermimpi menciptakan kedangkalan dalam tidur. Engkau bergerak di permukaan karena mimpi, karena tergantung pada mimpi, engkau bergerak di permukaan. Ketika tidak ada mimpi engkau hanya jatuh ke laut, kedalamannya tercapai. Kematian adalah sama. Itu sebabnya orang di India selalu mengatakan bahwa tidur adalah kematian berjangka pendek, dan kematian adalah tidur yang panjang, secara kualitatif mereka adalah sama. Tidur adalah kematian sehari-hari. Kematian adalah sebuah fenomena dari kehidupan menuju ke kehidupan yang baru, tidur dari hidup ke hidup yang baru. Setiap hari engkau lelah, engkau jatuh ke dalam tidur dan engkau mendapatkan kembali vitalitasmu, gairahmu di pagi hari, engkau seperti terlahir kembali. Setelah hidup 70 atau 80 tahun maka engkau akan benar-benar lelah. Kini kematian berjangka pendek seperti itu tidak lagi dapat berguna bagimu, engkau membutuhkan kematian yang besar, kematian jangka panjang. Setelah kematian besar atau tidur besar itu, engkau dilahirkan kembali dengan tubuh yang baru. Begitu engkau bisa mengetahui tidur tanpa mimpi dan dapat menjadi sadar di dalamnya, maka tidak akan ada ketakutan akan kematian. Tidak ada seorang pun yang tidak pernah mati, kekekalan hidupmu itu adalah suatu yang tidak mungkin terjadi. Sebelumnya aku memberitahumu bahwa kematian adalah satu-satunya kepastian, dan sekarang aku katakan kepadamu bahwa kematian adalah mustahil. Tidak ada yang pernah meninggal dan tidak ada yang bisa mati, karena alam semesta adalah kehidupan. Itu kelihatannya sesuatu yang paradoks, namun itulah yang terjadi. Engkau terlahir lalu mati, kemudian terlahir kembali, dan begitu seterusnya. Tapi kematianmu itu bagaikan tidur yang begitu mendalam, sehingga engkau melupakan identitas dirimu yang lama. Pikiranmu dicuci bersih dari ingatan-ingatan masa lalumu.
Hari ini engkau akan tidur, di sana ada beberapa mekanisme dan segera kita akan mengetahui hal ini, seperti mekanisme yang dapat menghapus rekaman di memory card atau flash diskmu, yang dapat menghapus rekaman menjadi bersih sehingga apapun yang terekam tidak akan ada lagi. Hal yang sama juga mungkin terjadi dengan memori atau ingatanmu, karena memori sebenarnya hanya satu rekaman yang dalam. Cepat atau lambat kita akan memiliki mekanisme yang dapat diletakkan di kepala dan itu akan membersihkan pikiranmu sepenuhnya. Ketika engkau bangun tidur di pagi hari, engkau tidak akan lagi menjadi orang yang sama dengan dirimu sebelum tidur, karena engkau tidak akan mampu mengingat siapa orang yang pergi tidur sebelumnya. Maka tidurmu akan terlihat seperti mati. Akan ada ketidakberlanjutan. Engkau tidak akan mampu mengingat siapa yang pergi tidur sebelumnya. Hal ini terjadi secara alami. Ketika engkau mati dan engkau dilahirkan kembali, engkau tidak dapat mengingat siapa yang sudah meninggal, engkau tidak akan mengingat bahwa engkau telah meninggal dunia di kehidupan sebelumnya. Engkau akan mengawalinya kembali. Dengan teknik ini, pertama engkau akan menjadi tuan dari mimpimu sendiri, yaitu bisa berhenti bermimpi. Atau jika engkau ingin bermimpi engkau akan dapat bermimpi, tapi mimpi akan menjadi disengaja. Mimpimu engkau sengaja sendiri. Engkau tidak akan menjadi korban dari mimpi. Maka kualitas tidurmu akan menjadi seperti kematian. Maka engkau akan tahu bahwa kematian adalah tidur. Itulah sebabnya sutra atau ayat ini mengatakan, kendalikanlah atas mimpi dan atas kematian itu sendiri. Engkau akan tahu bahwa kematian hanyalah tidur yang panjang, dan kematian itu sangat membantu dan indah, karena akan memberikanmu kehidupan yang baru. Kematian akan memberimu segala sesuatu yang baru. Kematian akan berhenti terjadi dengan berhentinya bermimpi, kematian pun menjadi berhenti. Ada arti yang lain untuk menguasai kematian, menguasai arah atas kematian. Jika engkau bisa merasa bahwa kematian hanya suatu tidur, maka engkau akan dapat mengarahkannya. Jika engkau dapat mengarahkan mimpimu, engkau dapat mengarahkan kematianmu juga. Engkau dapat memilih di mana engkau akan dilahirkan kembali, kepada siapa, kapan, di mana dan dalam bentuk apa, engkau akan menjadi tuan bagi kelahiranmu juga. Buddha telah meninggal, aku tidak mengacu pada kehidupannya yang terakhir, tetapi untuk suatu kehidupan sebelumnya, sebelum ia menjadi Buddha. Sebelum meninggal dia berkata, aku akan lahir dari orang tua ini dan itu, orang tersebut akan menjadi ibuku, orang tersebut akan menjadi ayahku. Tapi ibuku akan segera mati, ketika aku lahir ibuku akan segera mati. Sebelum aku lahir ibuku akan memiliki mimpi tertentu. Engkau tidak hanya dapat menguasai akan mimpimu sendiri, akan tetapi engkau juga dapat menguasai mimpi orang lain juga. Kita ambil contoh Sang Buddha ketika berkata, mimpi tertentu akan terjadi. Ketika aku akan berada di dalam rahim, ibuku akan mendapatkan mimpi tertentu. Jadi, setiap kali seorang wanita memiliki mimpi-mimpi dalam urutan ini, ketahuilah bahwa aku akan lahir darinya. Dan itu terjadi pada ibunya Sang Buddha. Sebelum melahirkan Sang Buddha, ibu Sang Buddha bermimpi dengan urutan yang sama. Urutan itu dikenal di seluruh India, karena itu bukan pernyataan biasa. Hal itu diketahui semua orang, terutama mereka yang tertarik pada agama dan hal-hal yang lebih dalam dari kehidupan dan jalan kehidupan esoteris. Hal itu sudah diketahui, sehingga mimpi bisa ditafsirkan. Di dunia barat seseorang yang bernama Freud bukanlah penafsir pertama yang ada di dunia, dan tentu saja bukan yang terbaik. Hanya saja di dunia barat dia adalah penafsir yang pertama. Jadi, ayah Sang Buddha segera memanggil para penafsir mimpi, Freud dan Jungs dari zaman itu, dan ia bertanya, apa arti urutan mimpi ini? Aku takut, mimpi-mimpi ini jarang terjadi, dan mimpi itu terus berulang dalam urutan yang sama. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 mimpi yang terus-menerus berulang. Ada mimpi yang sama, seperti jika ada yang melihat film yang sama lagi dan lagi. Apa yang terjadi? Dan para ahli tafsir mimpi itu mereka mengatakan kepadanya, engkau akan menjadi ayah dari satu jiwa yang agung, orang yang akan menjadi seorang Buddha. Akan tetapi kemudian istrimu akan berada dalam bahaya, karena setiap kali Buddha ini lahir, sulit bagi ibunya untuk bertahan hidup. Ayah Buddha bertanya, mengapa demikian? Para penafsir menjawab, kami tidak bisa mengatakan mengapa hal ini terjadi, tetapi jiwa ini yang akan lahir telah membuat pernyataan bahwa ketika ia akan dilahirkan kembali, ibunya akan segera mati. Belakangan setelah Buddha terlahir dia ditanya, mengapa ibumu akan segera mati setelah melahirkanmu? Maka Buddha menjawab, melahirkan seorang Buddha adalah peristiwa yang begitu besar sehingga segala sesuatunya menjadi sia-sia setelah itu. Jadi ibunya tidak bisa hidup, ibunya harus dilahirkan kembali untuk memulai kehidupan dari awal. Melahirkan seorang Buddha adalah suatu klimaks, itu adalah puncaknya, sedemikian sehingga ibunya tidak bisa hidup sesudahnya. Jadi, ibunya Buddha meninggal setelah melahirkannya.
Dan Buddha juga telah mengatakan dalam kehidupan sebelumnya, bahwa ia akan lahir saat ibunya sedang berdiri di bawah pohon palem, dan hal itu terjadi. Ibunya berdiri di bawah pohon palem, berdiri di saat Buddha lahir. Dan ini sesuai dengan perkataan beliau sebelum meninggal di kehidupan sebelumnya. Dia berkata, "Aku akan lahir saat ibuku sedang berdiri di bawah pohon palem, dan aku akan mengambil 7 langkah. Segera, aku akan berjalan. Ini adalah tanda-tanda yang aku berikan kepadamu," katanya, "sehingga engkau akan tahu bahwa seorang Buddha sudah lahir." Dan ia melakukan semua yang dia katakan di kehidupan sebelumnya. Dan hal ini tidak hanya demikian terjadi pada Buddha. Hal ini juga terjadi dengan Yesus, ini juga terjadi dengan Mahavira, ini juga terjadi dengan banyak orang suci lainnya. Setiap Jaina Tirthankara telah meramalkan dalam kehidupan sebelumnya bagaimana ia akan lahir. Dan mereka telah memberikan urutan mimpi tertentu, bahwa ini dan itu akan menjadi simbol atau tanda-tanda kelahirannya kembali, dan mereka telah menceritakan bagaimana itu akan terjadi. Engkau dapat mengendalikan mimpimu, engkau dapat mengarahkannya. Begitu engkau dapat mengarahkan mimpimu, maka engkau akan dapat mengarahkan segala sesuatu, karena mimpi adalah yang sangat mendasar dari dunia ini. Hidup ini terbuat dari hal-hal yang berupa mimpi. Setelah engkau dapat mengarahkan mimpimu, maka engkau akan dapat mengarahkan semuanya. Sutra atau ayat ini mengatakan, atas kematian itu sendiri, maka orang dapat memberikan kelahiran tertentu, kehidupan tertentu untuk dirinya. Kebanyakan kita hanyalah korban. Kita tidak tahu mengapa kita dilahirkan, mengapa kita mati. Siapa yang mengarahkan kita dan mengapa demikian? Tampaknya tidak ada alasan. Semua tampaknya hanya seperti suatu kekacauan, hanya tampak seperti kebetulan saja. Hal ini terjadi karena kita bukan tuan atas mimpi kita sendiri. Begitu kita sudah menjadi tuan atas mimpi kita sendiri, hal seperti itu tidak akan terjadi. Saudaraku pemirsa channel YouTube Jati Diri semuanya. 5 teknik meditasi siwa yang menggunakan perhatian ini akan kita lanjutkan di beberapa video berikutnya. Dan mari kita akhiri sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Kalau Tuhan mengizinkan kita lanjutkan di lain waktu. Dalam memahami ajaran Tantra ini Anda harus hati-hati, jangan sampai terperosok ke jurang kesesatan. Jika ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar, atau bisa lewat WhatsApp ke nomor 087756422100. Dan akhirnya jika ada kesalahan dari kami dalam bentuk apapun mohon dimaafkan. Semoga Anda semua selalu berbahagia. Amin.